Tadi sudah selesai tahap pemeriksaan berkas, finally, kemudian sidik jari, kemudian cek kesehatan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan tidak nyampe setengah jam. Udah berapa tahun kau jadi tersangka, sekarang sudah P21, sebentar lagi akan limpah ke pengadilan. Kalau nanti limpah ke pengadilan Anda menjadi terdakwa, itu udah suatu hal yang sangat memalukan bagi pengacara. Jadi kau usah kamu lagi nongol-nongol botakmu di TV. Saya kasih laporan dia kan yang ringan. Hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumnya cuma 4 tahun. Kalau memang 4 tahun itu tidak bisa ditahan selama penyidikan. Dan kalau nanti jadi terdakwa itu sesuatu hal yang sangat memalukan. Nanti dia akan duduk di meja pesakitan. Memang masalah tahan dan tidak ditahan itu subjektivitas penyidik, subjektivitas jaksa. Di samping pasalnya memang di bawah 5 tahun, juga saya orangnya kooperatif. Jadi kasus saya dengan Hotman itu fokus di pasal 27 ayat 3, pencemaran melalui undang-undang elektronik, junto 310, 311, junto 55 ayat 1 ke 1 turut serta atau bersama-sama. Saya digambarkan seolah-olah saya ini dengan Iklim Hakim ini posisinya sama. Dia upload, saya upload. Dia memposting, dia menceritakan dilecehkan, saya ikut menyatakan dilecehkan. Kalau begitu apa bedanya pengacara sama klien? Saya jelas pengacara pada waktu itu. Ada surat kuasanya, ada pengacaranya Iklim Hakim maksud saya atau Putri Iklim Aprilia, ada surat kuasanya, ada saksinya, ada fotonya dan ada videonya. Tapi anehnya justru Iklim Hakim mengatakan tidak pernah merasa dilecehkan, tidak pernah beri kuasa, tapi mencabut kuasa. Bagaimana ceritanya surat kuasa ada, dicabut kuasanya? Saya tersangka Maret 2023, sekarang November 2024, 1 tahun 6 bulan lebih, 1 tahun 7 bulan. Happy aja saya, karena tersangka belum tentu terdakwa belum tentu terpidana. Saya akan buktikan di pengadilan, dan saya yakin bebas. Gua nggak mengganggu ngelawan si botak manggih kecil. Gua tenang-tenang aja dia bisa P21. Gimana sih gua dia P21, gua lagi di Singapura cari duit dengan pengacara-pengacara. Saya sidang di Mahkamah Agung di Singapura dengan para pengacara top di Singapura. Udah deh. Anda itu sudah jauh di belakang, udah jauh banget. Oke? Hotman pun kau tunggu bagianmu, selesai urusan ini ku kejar kau. Kalau memang kamu hebat sama pengacaramu hebat, kenapa bisa jadi hampir P21? Sebentar lagi bakal terdakwa. Hotman itu melanglang buana di dunia internasional, berbagai konglomerat, sidang di luar negeri, sidang dalam negeri, kasus triliunan. Tapi nggak kompres melulu kayak lu botak. Kita itu jadi orang, prestasi kita dibuktikan dengan pekerjaan, dengan karya, dengan hasil, ya. Makanya Hotman bisa gini-gini, nggak pakai mobil bekas, ya. Dan KTP gue masih ada loh. KTP kau di mana? Udah deh, ngaca dong kau botak. Selalu mengaku hebat. Lu lihat tuh gue tuh, dari subuh sampai malam full klien. Ya, bahkan saya menolak klien, tapi saya nggak kompres tiap hari, nggak ngomong tiap hari. Padahal penampilan kita jauh beda, coba lihat deh, keren kan? Coba. Orang ketawa sama kau tiap hari, dicemohkan kau tiap hari. Jadi sadarlah, ngaca lah, kembali ke Medan lah kau, ya. Sana kembali ke Medan, bertani kau di kampung sana kau. Saya ini dari bawah benar bro, lapis bawah sampai saya syukur pada Allah, dan Allah nambah kemuliaan, perlindungan, kekuatan bagi saya. Gak ada masalah bagi saya terkenal se-Indonesia bahkan mancanegara ini, saya syukuri di luar pikiran saya. Karena itu bagi saya, Allah memberi kemuliaan kepada hambanya. Kapan saja dia bisa berikan, tapi kapan saja bisa dia tarik. Gak ada tahanan kota lu ralat itu. Ya, saya tidak ada tahanan kota. Dan jangan bahas-bahas Rasman melulu. Iklim Hakim juga. Saya tidak pernah tahanan kota ya. Seperti yang beliau sampaikan dari awal, beliau akan kasih saya perlindungan, baik itu perlindungan tahulah istilahnya keamanan,
di dunia entertain dan lain-lain. Tapi kenyataannya adalah ketika pada saat itu ada kejadian saya ada yang neror di jalan dengan manajer saya dan anak saya sampaikan kepada beliau tidak bisa berbuat apapun. Itu Bagi saya target utama sampai dia jadi terdakwa. Ya, soal nanti mau bebas tapi udah jadi terdakwa dulu. Ya, itu dulu lah. Jadi itu akan fakta bahwa kalau nanti jadi terdakwa akan menjadi tamparan bagi muka dia itu. Dia nggak bisa lindungi diri sendiri. Kalau you nggak bisa lindungi diri sendiri, gimana kau bisa melindungi klienmu? Citra pengacara itu sangat menentukan kepercayaan hakim terhadap apa yang diomongin oleh seorang pengacara. Jadi kau perlu mencari pengacara, jangan yang sudah tersangkut hukum. Karena bagaimana hakim bisa percaya atas pembelaan dari pengacaramu? Ya, jadi benar-benar mikir panjang sebelum memakai pengacara yang sudah jadi tersangka, bahkan kalau sudah jadi terdakwa sebentar lagi. Lihat dulu di medsos itu betapa banyak mencemoh dia, betapa banyak menertawakan dia. Coba klien mana yang bangga kalau pengacara kelakuannya seperti itu? Klien mana coba? Nanti saya bongkar. Chattingan, cakap ini, cakap itu, saya omongin nanti semua. Saya ceritakan dari A sampai Z, istri saya semua tahu. Cerita tentang saya menangani Iklim Hakim. Keluarga saya di sini dan di Medan tahu. Kira-kira menurut Anda, apakah mungkin Iklim Hakim memberikan chat yang diduga mesum dari Hotman Paris kepada dia, diberikan kepada saya dalam rangka apa kepentingannya? Kau susah kita tolong. Kok bisa-bisanya kau bilang tidak tanda tangan kuasa, bisa-bisa kau bilang nggak dilecehkan. Terus yang kau kasih ke Bang Rasman apa? Yang kau tanda tangani apa? Ngomong gitu. Dia nggak bisa jawab. Saksi saya lengkap. Saya yakin ini nggak nyampe ukuran nggak nyampe 1 bulan. Karena udah P21. Arti P21 itu artinya kejaksaan sudah siap melimpahkan ke pengadilan dengan menjadikan dia terdakwa, dan sebentar akan bersidang saya nanti dengan dia. Saya akan membuka semuanya. Dia mungkin akan mengatakan chatting saya dengan cewek, ya nggak apa-apa, memang gua chattingan sama cewek, so what? Berapa kali posting di Instagram dengan mengatakan saya kelainan seks lah, padahal gua normal banget. Dengan saya pelaku kejahatan seks lah, yang mana orang si Iklim Hakim nggak pernah ngomong gitu. Ya, dia yang ngarang itu semua. iya, langsung saya utarakan abang salah gitu. Dari sejak awal abang itu salah karena tidak ada kita pembahasan itu gitu. Tapi kenapa itu keluar? Saya bilang saya takut itu menjadi masalah baru dan bahkan mungkin bisa menjadi lebih besar. Tapi beliau menenangkan saya dengan kata-katanya, dengan ibarat kata meyakinkan saya supaya saya tetap tenang, tetap karena beliau ada gitu loh. Beliau akan membackup semua ini sampai akhirnya ya aku juga sedikit tenang, tapi tetap aja gitu ternyata malah memblunder kan pada kenyataannya gitu. Pada kenyataannya ketika saya duduk dan press con itu dimulai, itulah yang keluar. Bahkan berulang-ulang kali beliau ucapkan, itu cukup membuat saya kaget gitu dan membuat saya khawatir, ya jelas lah takut gitu. Terkait dengan masalah masalah ya tuduhan pencemaran nama baik terhadap Pak Hotman Paris terkait dengan ada dugaan bahasa pelecehan seksual atau kelainan seks. Yang intinya klien kami katakan bahwa bahasa-bahasa itu tidak ada keluar dari mulut klien kami. Satu, Iklim Hakim kalau nggak akan bisa berkelit. Kalau selama ini Anda di Mabes Polri, karena Mabes Polri bukan tempatnya untuk berdebat, mereka menerima dua belah pihak lalu mereka putuskan sendiri. Tapi ingat, gelar perkara itu sudah meruntuhkan banyak hal. Maka kau Iklim Hakim akan berhadapan dengan saya di pengadilan. Semakin Anda bilang nantang Hotman, emangnya di warteg teriak-teriak. Kalau nantang itu dengan pekerjaannya, hasilnya, kualitasnya. Bukan teriak-teriak di warteg, saya tantang Hotman, mana kau? Katanya. Emang itu di kampung, itu mah di pegunungan. Loh, bagi foto melonnya dong, cuma cewek biasa aja minta jadi klien. Iya, minta foto melonnya, bawa istri lagi untuk membela diri. Heran. Dia kan sudah pasang ring kan, mudah-mudahan sehat-sehat aja lah dia. Jadi nggak ada laporan balik ya Bang? Hah? Nggak
Kan saya bilang tadi, pada waktunya saya akan sikat. Saya percaya hakim akan tegak lurus. Ini bagus momentum ini. Iya, beliau tegas ingin tetap melanjutkan kasus ini. Udah nggak apa-apa kalau aku ikutin aja prosesnya. Maksudnya aku udah capek banyak hal apa ya di kehidupan aku yang tertunda karena masalah ini gitu. Tersendat kerjaan, urusan apa segala macam. Jadi cukup sebagai apa ya, sebagai hadiah kalau misalkan memang ini diselesaikan, aku berterima kasih banget. Ya karena terlalu sibuk, aku juga sibuk banget. Ya udahlah itu aja dulu gitu loh. Nanti mungkin ada waktunya nanti.